Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu Muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilma warzuqni ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak sudah berdoa bersama ya. Ya, jadi doa itu sangat penting ya, Nak. Kita harus mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Cek. Ya, untuk selanjutnya kita akan murojaah surat Ad-Duha ya. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili saja wada'aka rabbaka wa walakhiratu khairul laka walasawfa yu'tika rabbuka alam yajidka yatima fa'awa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka auna yatima fala takbar tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, anak-anak, dalam sebuah perkumpulan jika diawali dengan bacaan Al-Qur'an, para malaikat itu akan menaungi kita di atas sana. Lalu mereka ini sangat bangga kepada kita ya. Itu ada orang-orang yang ini mengingat Allah, membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi kita dibanggakan sama malaikat, Masya Allah ya. Coba Ustazah cek ya mic-nya, silakan dimatikan. Ustazah akan cek satu persatu. Bagi yang mic-nya belum dimatikan, jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan. Buku, pensil atau ballpoint, dan buku paketnya ya. Ya, Ustazah cek yang belum dimatikan akan Ustazah matikan. Saya saja. Ya, aku cek dulu ya.
Silakan anak-anak yang solih dan solihah, yang cantik dan ganteng, mohon untuk mic-nya dimatikan ya. Ini sudah Ustazah. Iya, terima kasih solih solihah. Coba ada yang belum? ada yang semua. Semua. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 47. Oh ya, jadi nanti anak-anak akan Ustazah Syifa dan Ustazah Vina tampilkan ya di layar HP atau laptop kalian materinya, dan Ustazah Vina yang akan menyampaikan pada hari ini. Anak-anak tetap semangat, duduknya yang baik ya, jangan bersandar, biar nggak ngantuk, masih pagi. Karena salah satu adab belajar itu menghormati guru ya. Jadi kita bersikap sebaik mungkin, bersemangat, tidak sandaran ya, dan antusias mengikuti kelas ini. Ya. Nanti Ustazah juga minta tolong tidak ada yang coret-coret atau coret-coret PPT ataupun mengetik percakapan selain pelajaran ya, atau pertanyaan ke Ustazah di chat, kolom chat. Jadi kolom chat itu hanya untuk bertanya ke Ustazah saja. Ya. Ya, sudah ada yang masuk kembali. Sekarang pesertanya 51. Dua kelas itu berapa ya, Us? 70. Dua kelas. Dua kelas ada 40. Harusnya 3 kelas ya. 70 ternyata masih banyak yang belum hadir. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah ucapkan kepada anak-anak yang sudah bersiap di pagi hari, memakai seragam, sudah mandi, sudah bersiap mau belajar. Masya Allah. Semoga Allah balas dengan kebaikan ya. Ya. Yuk langsung ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Syifa serahkan kepada Ustazah Vina ya. Anak-anak semangat belajar. Iya. Udah kan Ustazah Vina? Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Syifa yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kepahaman serta ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Semangat pagi, anak-anak juga insya Allah juga semangat ya. Pagi ini kita akan belajar apa anak-anak sekalian? Tematik ya. Kita akan belajar IPA, mengenal karakteristik dari hewan dan tumbuhan. Kalau gitu seperti biasa kita mulai atau kita awali dengan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ayo semuanya sebelum kita mulai seperti biasa, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu senantiasa sehat, tetap semangat karena belajar ya. Kita walaupun menggunakan media online, walaupun bertatap muka, tapi insya Allah semoga selalu senantiasa sehat dan juga semangat ya. Nah, pagi ini sebelum belajar bukan Ustazah oh ya. Ya betul itu. Ini aja. Saya memang nggak kasih gambar. Masa? Ya. Coba semuanya sudah pengen lihat tepuk semangat. Semangat.
Semangat ya semuanya ya, solih-solihah ya. Insyaallah, alhamdulillah. Tanya kabar sudah. Semuanya sehat sudah, alhamdulillah. Berarti selanjutnya adalah Ustazah akan memulai langsung saja pembelajaran tematik pada kali ini. Semuanya sudah ada buku tugas di depan dan juga sudah memperhatikan dengan baik PPT-nya ya. Nah, anak-anakku sekalian coba perhatikan gambar yang ada di PPT Davina ini. Ya. Di sini ada suatu pembelajaran yang ingin Ustazah sampaikan, yaitu karakteristik hewan dan tumbuhan. Pada suka memelihara hewan atau mungkin punya tumbuhan, pastinya banyak ya dari kalian. Misal ada yang suka kucing, ada yang suka memelihara burung, kemudian juga ada yang suka memelihara ular, mungkin itu sangat berbahaya. Kemudian juga binatang yang suka dipelihara itu apa berarti? Bebek, ayam, pintar berarti ya. Itu kan banyak ya yang dipelihara. Kemudian ada beberapa tumbuhan yang kemarin itu masih sangat terkenal sekali ya. Kayak tumbuhan-tumbuhan seperti apa itu yang kemarin itu ya? Tumbuhan tanaman hias, iya, tanaman yang hias. Sekarang ini sedang ramai sekali. Nah, semua tumbuhan, semua hewan itu mereka memiliki karakteristik. Kalau kalian melihat dari buku tematika di kalian itu, biasanya di situ, apakah kalian, ini sudah hanya mau melihat ya, kalau kalian benar-benar mempelajari buku tematika, di situ kira-kira banyak materi apa enggak? Atau materinya di sana tuh sangat sedikit, bahkan yang mau diterangkan Ustazah Davina itu enggak ada di buku, begitu ya. Nah, disinilah peran anak-anak itu untuk memperbanyak membaca. Maksudnya bagaimana, Us? Jadi membaca itu sangat penting sekali. Ini sudah hanya akan memberikan motivasi kepada kalian bahwasanya kalau belajar itu jangan hanya fokus pada satu tempat. Misal, kalian mendapatkan satu buku dari Davina. Kemudian kalian hanya belajar dari situ. Kalau seperti itu saja, maka kita akan kurang berkembang. Bagaimana Us? Berarti memperbanyak bacaan dari tempat lain. Misal ada buku bacaan terkait hewan atau terkait tumbuhan. Kemudian juga yang suka membaca itu mungkin yang buku tapi di situ tuh ada materinya. Itu apa namanya? Kuat ya, majalah, terus ensiklopedia dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu ketika kita baca maka akan menambah wawasan kita. Lah, kenapa bisa harus seperti itu? Karena nanti di zaman kalian itu ujian nasionalnya itu akan diperbanyak soal-soal logika, soal bacaan. Kalau kalian mulai dari sekarang sudah malas-malasan untuk membaca, maka akan sangat susah ya. Jadi mulai dari sekarang perbanyak membaca. Walaupun mungkin ya yang tidak terlalu suka itu berat. Tapi kalau kita mulai insya Allah ringan nantinya. Ya. Baik, langsung saja Ustazah akan memulai pembelajarannya. Yang pertama terkait dengan tumbuhan. Tumbuhan ya Us, bentar. Ustazah ini perbesar. Ini kok nggak bisa diperbesar? Itu tapi udah gampang kok. Diperbesar langsung sama ini Us. Ini kalau dipencet ini. Coba. Enter kok. Ini kok nggak mau. Ini Bos. Oh ya betul. Jadi kebalikin ke pointer ini. Betul. Nah, di sini langsung kebukanya di situ ya. Ya betul.
Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan terkait dengan hewan dan tumbuhan ya. Kita masuk ke tumbuhan dulu. Pada tumbuhan di sini ada perintah ayo membaca, ya kan? Jadi memang kita harus banyak membaca. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian tumbuhan. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkannya ketika di kelas 3 ya. Apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, ini bisa kalian nanti catat tapi ringan. Catatnya nggak usah banyak-banyak, hanya singkat-singkat saja yang sekiranya itu informasi penting untuk kalian masukkan. Sudah diajarkan ya bagaimana cara meringkas dengan baik. Iya, siap. Saya di situ. Baik, langsung saja Ustazah jelaskan ya terkait dengan bagian-bagian tumbuhan. Nanti. Kalau ini mana? Kamera belakang, kamera belakang. Kalau udah, ini udah. Ya, sudah terlihat ya, sudah bisa ya anak-anak ya. Ya, jadi Ustazah langsung mulai. Mbak, perhatikan di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu tidak ada di buku paket tema. Jadi ini hanya sebagai ya. Dia maksudnya di bagian itu. Uswina dengar nggak suaranya? Matiin kok. Anak-anak dengar suaranya sudah Vina? Dengar ya? Ya, silakan lanjutkan Us. Ya. Jadi bunga itu adalah salah satu dari bagian tumbuhan. Kemudian juga ada buah ya, sudah berbunga biasanya nanti akan berbuah. Kemudian juga ada kemudian ada biji. Ketika awalnya biasanya berbunga, kemudian berbiji berbunga, kemudian nanti muncul ya, kemudian ada batang dan akar. Nah, jadi bagian-bagian itu kita akan memulai penjelasan terkait akar dahulu. Lanjut. Ya. Enter terus. Enter terus. Kayaknya saya lebih nggak putus-putus kepanjangan harus. Kalau suara putus-putus kalau jangan Soalnya yang belum itu belum. Oh, ini nanti di sini. Ini ya. Cek suara sudah Dina. Putus-putus nggak kalau di sini? Enggak ya? Ya, sudah mulai. Bismillah. Tadi bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Ustazah akan menjelaskan terkait apa itu akar. Akar itu, dia itu ada dua, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Akar serabut itu contohnya, misal padi. Kalian pernah lihat ya padi ya, itu akarnya serabut. Kemudian kalau akar tunggang, seperti misal pohon mangga, ya itu kan tunggang ya, atau tunggal, atau akarnya itu tidak mudah untuk dicabut. Misal kalau kita lihat apakah ada orang yang bisa mencabut pohon mangga yang besar sekali itu enggak ya. Akar serabut itu lebih bisa ditarik ya. Kalau padi kemudian juga ada lagi apa ya, pohon cabai itu juga akarnya serabut. Kemudian selanjutnya ada batang.
Nah, batang itu identik dengan bagian tumbuhan yang berada di atas ya. Berarti ini bagian tumbuhannya. Jadi dari akar ke atas, itu ada di atas tulang yang dinamakan dengan batang. Fungsinya itu apa? Sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan batang pohon. Ya, itu mungkin kita paham kalau tumbuhan, kemudian ada daun. Nah, daun ini yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis pada daun itu sangat-sangat kita. Kemudian ada juga dalam daun ini, bahwasanya di dalam daun itu mengandung suatu zat yang dinamakan dengan klorofil. Itu warna hijau. Selanjutnya, di dalam daun itu dia juga ada beberapa bagian, yaitu ada tangkai, helai, begitu ya. Kalau misal pohon apa berarti ya? Contohnya pohon mangga itu kan ada tangkainya gitu kan, sebelum tangkai daunnya, kemudian ada helai daunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dari bunga ya. Kalau bunga ini apa sih, Lus? Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Jadi misal ketika dari suatu pohon itu yaitu muncul bunga, maka dia itu akan membentuk sebelum menjadi buah ya. Itu kan awalnya kan kayak kalau kalian lihat misal di pohon mangga ya. Biasanya kan itu kan bunganya itu kayak ada yang kecil-kecil tunas buah yang sangat kecil-kecil itu ya. Itu kan nantinya dia itu pertumbuhan biji, kemudian dari situ akan jadi buah ya. Nah, di dalam bunga itu ketika dia itu disebut bunga sempurna, maka dia memiliki benang sari dan putih. Selanjutnya, di dalam bunga itu ada beberapa bagian, yaitu ada kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Ini pastinya sudah dipelajari juga ya. Kemudian ada buah. Nah, inilah buah tadi. Ada tangkai, kulit buah, ada daging buah. Kemudian kalau untuk biji, ya ini adalah hasil dari pembuahan yang terjadi pada akibat penyerbukan sari dan sel-sel pada. Jadi di dalam bunga itu ada beberapa kelopak bunga tadi, mahkota, benang sari, putih, kemudian benang sari dan putih itu ketika sudah terjadi pembuahan maka akan bisa muncul biji, dan setelahnya dari biji itu nanti dia akan menjadi kemudian ada biji yang berkeping satu namanya monokotil. Kalau biji berkeping dua nah sekarang di sini ada perintah kita mencari tahu, tapi di sini sudah hanya ingin kita berdiskusi. Bahwasanya ketika kita tadi yang sudah bilang membaca banyak literatur atau misalnya kita membaca buku dari perpustakaan atau membaca artikel atau melihat dari bacaan-bacaan lain, maka di situ akhirnya kita semakin banyak referensi lain. Seperti contohnya di dalam sini itu ada suatu tabel ya kan. Di sini ada nama bagian tumbuhan, kemudian pertanyaan yang kita ajukan dan jawaban. Maksudnya adalah misal kita itu menemukan suatu bacaan, kemudian di sini bisa diisi ya tadi. Kan tadi ada bacaan ayo membaca. Di situ kita akhirnya tahu beberapa bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian kita bisa tuliskan di sini apa ya nama bagian tumbuhan yang akan kita ketahui misalnya
bunga. Pertanyaan yang kita ajukan, misalnya yang kita tidak ketahui, misal bunga itu di dalamnya terdapat apa ya? Nanti di sini bisa kita jawab. Oh, di dalam bunga itu ada benang sari, putih, kelopak bunga. Nah, ini tuh adalah bagian dari kita mencari tahu. Makanya kenapa sudah sampaikan di awal bahwasanya belajar itu tidak hanya dari buku tema yang sudah Ustazah bagikan, tapi perbanyak membaca dari sumber-sumber lain. Karena apa? Dari ketika kita membaca, maka insya Allah akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, di sini ada kolom juga untuk berdiskusi. Ya, tapi nanti bisa kalian baca kembali bahwasanya tadi dari ayo membaca itu bisa kita ulang kembali, kemudian bisa dicari tahu tadi ya. Di sini dituliskan bahwasanya dari berbagai bagian tumbuhan itu adalah fungsinya Allah itu kan menciptakan tumbuhan dan hewan itu sebenarnya agar ketika alam itu seimbang begitu, seimbang di alam akhirnya indah begitu ya. Kita nggak boleh misalnya menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya. Agar apa? Karena fungsi dari tumbuhan itu sebagai keseimbangan dan juga kelestarian. Maka kita harus selalu menjaganya. Selanjutnya, di sini ada suatu contoh dari Ustazah Vina terkait karakteristik dari tumbuhan. Ada tanaman padi dan juga teh ya. Ini karakteristik itu adalah ciri-cirinya atau perbedaan dari padi dan teh ini. Kalau dari padi, kita bisa mengetahui bahwasanya padi itu suatu tanaman yang dia itu kalau di daratan rendah juga ada, di daratan tinggi juga bisa ya. Tanaman padi tumbuh di daerah berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Kemudian pada tanaman padi itu, sinar matahari dan suhu sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Ini beberapa karakteristik dari padi. Kemudian kalau teh, dia biasanya tumbuh di pegunungan. Suhunya biasanya berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Nah, sinar matahari dan suhu udara sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Suhu yang mencapai 30 derajat Celcius atau lebih akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Jadi akhirnya bisa kita ketahui ketika tanaman teh itu mendapatkan suhu yang lebih tinggi, dia itu akan pertumbuhannya itu tidak bisa cepat. Makanya banyak kalau misal di Pagilaran itu kan ada ya teh. Kemudian kalau di Pagilaran itu sangat banyak sekali beberapa tanaman teh karena di sana itu suhunya cocok untuk ditanam teh. Karena di sini ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman teh. Kalau suhunya terlalu tinggi maka mutunya juga tidak bagus. Jadi kalau padi itu, kalau teh itu cocok pada pegunungan, daerah pegunungan atau lereng-lereng gunung dan perbukitan. Selanjutnya, kalian sudah mempelajari kondisi dan karakteristik alam terkait dengan tumbuhan dan jenis-jenisnya. Kalau tadi padi bagusnya itu di daerah dataran rendah karena membutuhkan banyak sinar matahari. Kalau untuk teh